Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-345, yakni berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan dubura kulli salatin, ayyakula, untuk mengucapkan di akhir dari setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Jadi pertolongan dan perlindungan, ya, berilah aku pertolongan dan perlindungan. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatkan engkau, untuk mengingat engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husna ibadati, serta beribadah kepadamu dengan baik. Naam. Jadi ya Allah,
bantulah aku agar dapat berzikir kepada Engkau, yani dapat mengingat Engkau dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Nah, kata Al-Hafidh, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimana wa rahimahumullah bi sanadin qawi, dengan sanad yang kuat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Dan ikhwan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, bahwa beliau berkata sanad hadis ini adalah sahih. Naam. Begitu pula sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir bahwa hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini terkandung kalimat-kalimat yang luar biasa sekali dalam doa. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, yang mana kita ketahui bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat Rasulullah dan juga adalah merupakan salah seorang dai di antara para duat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mendapatkan beberapa wasiat secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti dalam hadis, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, dan seterusnya. Atau juga dalam hadis ketika Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa itu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Dan diantaranya ini, hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang terkandung padanya berbagai keutamaan. Di antaranya, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula, bahwa janganlah engkau tinggalkan di akhir daripada setiap salat ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar supaya berzikir kepada Engkau dan bersyukur kepadamu serta baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Nah, maka di sini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setelah sholat 5 waktu. Naam. Kenapa kita katakan sholat 5 waktu? Ya, karena di sini penyebutan sholat secara umum. Kalau disebutkan sholat secara umum, Rasulullah mengatakan dubura kulli sholatin,
di akhir setiap salat, di belakang setiap salat. Maka setiap salat yang disebutkan di sini umum. Maka itu pasti maksudnya adalah salat wajib. Salat apa? Wajib. Nanti kalau misalnya ada salat sunnah, baru disebutkan lagi salat apa, ya. Misalnya aidain, khusuf, ya, khauf, yaitu salat yang khusus. Tapi kalau disebutkan secara umum salat, maka kembali kepada asalnya, salat secara umum adalah salat wajib, salat maktubah, ya. Maka kita katakan doa tersebut, doa ini dianjurkan untuk dibaca setiap selesai salat wajib. Kemudian di sini ada catatan bahwa para ulama berselisih pendapat apakah fi dubura kulli salatin atau dubura kulli salatin, di belakang setiap salat, apakah yang dimaksud adalah sebelum salam atau setelah salam. Karena yang namanya belakang itu bisa jadi sebelum salam, bisa jadi juga setelah salam. Maka para ulama berselisih pendapat. Ala kulli hal, di dalam hadis ini, setelah memperhatikan nas-nas, maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah sebelum salam, yakni setelah membaca tasyahud akhir. Adapun sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu mengatakan setelah salam. Setelah salam. Ala kulli hal, kalau kita memperhatikan nas-nas yang semakna, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata dubura kulli salatin, maka yang kita yakini di antara pendapat para ulama itu bahwa yang kuat adalah setelah salam. Setelah salam. Hal ini sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah mengatakan man sabbahallahu dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Maka di sini kalimat ini Rasulullah mengatakan man sabbaha Allahu dubura kulli salatin 33. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali di belakang setiap salat. Di belakang setiap salat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah setelah salam. Karena bukan dimaksudkan setelah tasyahud kemudian seorang dia bertasbih 33 kali sebelum salam. Ini tidak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa ini dibaca setelah salam. Maka di sini juga Rasulullah menggunakan kata dubura kulli salatin, yaitu di belakang setiap salat. Maka dan begitu pula dalam nas-nas yang lain, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yata'awwadhu bihinna, berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini dubura kulli salatin, yaitu di belakang setiap salat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan. Maka ala kulli hal di sini
juga menggunakan kalimat apa? Mu'adz bin Jabal menggunakan kalimat dubura kulli shalah, di belakang setiap salat. Dan tidak mungkin di sini Mu'adz bin Jabal mengetahui doa ini, ya pasti karena Rasulullah membacanya dengan suara keras. Ya, membacanya dengan suara keras. Dan dapat kita pahami bahwa ini tidak mungkin Rasulullah baca sebelum salam. Karena begitu Rasulullah sebelum salam, tidak mungkin Rasulullah baca dengan suara keras, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, begitu sehingga didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak mungkin. Nah, ini pasti di akhir salat. Ya, kemungkinan yang paling terkuat ini adalah di akhir salat, setelah salam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka dengan demikian ya ikhwan, pendapat yang terkuat yang kita yakini bahwa wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik adalah bacaan yang dilakukan ba'da salam, setelah salam. Fi kulli salah, pada setiap salat, yakni as-salatul maktubah, salat wajib. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sejumlah kalimat yang penuh dengan berkah dan kebaikan yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat yang ada pada doa ini. Nah, keutamaan sejumlah kalimat yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, yaitu apa? Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar senantiasa bisa mampu berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau ya Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahwa tiada daya upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka di sini ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kalimat ini adalah merupakan kalimat kepasrahan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tulus dari seorang hamba. Ini seorang hamba benar-benar dia membutuhkan Allah. Dia bersandar kepada Allah sepenuhnya, bahwa tidak ada daya dan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hamba melainkan dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu dia tidak mampu berzikir kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dia tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dia pun tidak bisa melakukan ibadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka betapa meruginya hamba tersebut. Betapa meruginya hamba tersebut. Dia akan kebingungan. Dia tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, dan dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Maka dari itu seorang hamba dia harus banyak-banyak berdoa, memohonkan perlindungan kepada Allah, memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntunnya, memberikan kekuatan kepadanya. Dan sebagaimana di dalam doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan supaya bisa mengikuti kebenaran. Karena apa? Butuh pertolongan Allah.
Seorang dia butuh pertolongan Allah untuk dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kealiman dia, bukan karena banyaknya ilmu yang dia miliki, tidak, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allahumma arinal batila batilan. Ya Allah, tunjukilah kami yang batil itu adalah batil, warzuqna ijtinabah. Dan karuniaikanlah kami kemampuan agar bisa menghindar dari kebatilan itu. Kenapa ya ikhwan? Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang Allah berikan, tidak dapat dicegah oleh siapapun. Dan apa yang dihalangi oleh Allah tidak dapat diberikan oleh siapapun. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Ya. Maka manusia ini dia butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menasihati sahabat beliau Mu'adz bin Jabal supaya selalu merasa butuh kepada Allah, tergantung kepada Allah. Maka dia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya bisa mampu berzikir kepada Engkau dengan baik, dan bisa bersyukur kepada Engkau, dan bisa beribadah atau baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Nah ini kalimat-kalimat yang penuh dengan keberkahan. Kalimat-kalimat yang penuh dengan keberkahan. Nah, kemudian ya ikhwan, di sini ada keutamaan untuk berzikir kepada Allah. Ada keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya dengan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir. Dan sebaik-baiknya kalimat zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Meski demikian ya ikhwan, ya, bahwa zikir itu banyak kalimat-kalimat zikir. Tasbih, takbir, tahlil, ya, tahmid, semuanya adalah zikir. Istighfar, ya. Nah, ala kulli hal, ya, di dalam hadis ini ada keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan anjuran untuk membasahi lisan dengan zikir kepada Allah. Membasahi apa? Lisan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian yang berikut adalah tentang keutamaan bersyukur kepada Allah. Keutamaan bersyukur kepada Allah. Andai bersyukur itu tidak utama, maka tidak perlu berdoa kepada Allah untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Ya, tidak perlu. Tidak perlu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Tapi karena syukur ini mempunyai keutamaan, maka Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz agar senantiasa berdoa kepada Allah agar jadikan dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah, ya, memberikan dia pertolongan agar dia bisa bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku tambah kepada kalian nikmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Syukur lawannya dengan kufur. Lawannya dengan kufur. Kalau seorang dia pandai mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan jauh dari sifat mengeluh, ya, keluh kesah, menggerutu, tidak puas dengan nikmat Allah, dia akan jauh dari sifat-sifat ini. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, maka dia akan dekat dengan kekufuran terhadap nikmat Allah. Dia akan kufur dengan nikmat Allah. Diberikan satu dia mengeluh, diberikan dua dianggap kurang, diberikan tiga dia anggap belum cukup, dan seterusnya. Ya,
Nah, itulah manusia. Dia akan terjebak dengan penyakitnya sendiri. Yaitu apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Dia memandang bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sedikit. Nah, ini bahaya. Ini apa? Bahaya. Sebab itu apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yaitu apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Agar supaya apa? Kalian mudah bersyukur kepada Allah, menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu adalah besar, ya. Nah, kenapa ya kawan? Ya kalau dalam urusan dunia seorang dia harus melihat ke atas, dia tidak akan pandai bersyukur. Dia tinggal di rumah atap rumbia, dia lihat kepada orang yang tinggal di rumah pakai genteng. Dia tidak akan bersyukur. Dia akan menggerutu, wah, saya belum ada rumah kayak orang itu, belum punya rumah pakai atap genteng. Saya tinggal pakai rumbia terus menerus. Dia menyiksa dirinya. Begitu dia lihat lagi ke sana ada orang rumah lantai 2, dia rumahnya cuma apa? Rumah papan. Dia ngeluh lagi, ini orang, saya belum ada rumah-rumah lantai 2. Ya, padahal saya hidup di dunia ini sudah 50 tahun. Apa bedanya 50 tahun dan 40 tahun? Memang kalau Anda 50 tahun berarti Anda harus rumahnya lantai 2. Tidak ada. Ya. Nah, ini penyakit. Maka apa? Berdoa kepada Allah agar pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan jadi kufur terhadap nikmat Allah. Dan kekufuran inilah yang kemudian membuat manusia banyak menjadi penghuni neraka. Membuat manusia banyak jadi penghuni neraka. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda di hari Id, ya, di dalam khutbah beliau ya, kepada para kaum muslimin. Kemudian beliau turun dari mimbarnya mendatangi saf-saf para wanita dan beliau mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Yakfurna. Mereka kufur. Kemudian seorang dia bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir. Karena mereka banyak mengkufuri nikmat suami, pemberian suami. Ya, mereka banyak apa? Mengkufuri pemberian suami. Ya, ini berkaitan dengan syukur. Berkaitan dengan syukur. Kalau seorang dia pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan jauh dari kekufuran terhadap nikmat. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, maka dia akan dekat dengan kufur terhadap nikmat. Nah, maka Allah menggandengkan kalimat syukur terhadap nikmat ini dengan kufur kepada nikmat. Itu Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, ya, lawan daripada syukur. Ya. Kalau kalian ingkari nikmat-nikmatku, tidak banyak bersyukur, ya, terlalu menggerutu, mengeluh, maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku teramat pedih, kata Allah tabaraka wa taala. Maka seorang hamba tidak bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dia harus banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar jadikan dia hamba yang bersyukur. Nah, kemudian wa husna ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu. Maka ini juga perkara yang penting, bahwa seorang tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan apa itu ibadah yang baik? Ibadah yang baik itu apa? Ibadah yang memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Ibadah yang apa? Memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Yaitu apa? Amalan yang ikhlas. Ibadah yang dia lakukan kepada Allah itu dengan ikhlas. Kemudian ibadah yang dia lakukan itu adalah mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang baik.
Ini ibadah yang baik. Dan ibadah yang baik itu adalah ibadah yang kontinu. Dia melakukan ibadah itu terus menerus, ya. Dia istiqamah beribadah kepadanya sampai dia wafat dengan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik. Nah, kenapa ya ikhwan? Orang yang mendapatkan husnul khatimah itu bukan orang yang mati di dalam masjid, bukan orang yang mati ketika sedang sholat, bukan orang yang mati sedang baca Quran, bukan semata-mata itu, bukan. Ya, ada orang yang wafat ketika sholat tapi dia ahlul bid'ah, ya. Ada orang macam-macam. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang wafat dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah itu orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika dia mati dia berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika dia mati dia jauh dari kesyirikan. Ketika dia mati dia jauh dari akidah yang menyimpang, ya. Maka ini termasuk husnul khatimah. Bukan, oh masya Allah orang ini husnul khatimah itu dia harus mati di dalam masjid, atau mati ketika sedang sujud, atau mati ketika sedang baca Al-Quran. Bukan. Maka dari itu apa? Baiknya ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya baiknya ibadah kepada Allah, baiknya ibadah kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah dengan ikhlas, ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari akidah-akidah yang menyimpang, ya, dan seterusnya. Apakah akidah Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya, jauh dari akidah-akidah yang menyimpang. Nah, maka ini semua membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, di sini di dalam apa? Doa ini, doa yang dibaca setiap selesai sholat wajib, doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Muadz ini, dianjurkan untuk dibaca dengan suara sir. Dibaca dengan suara apa? Sir, yaitu pelan, yakni dirahasiakan doanya, ya. Kenapa ya ikhwan? Karena ya merahasiakan doa yang seseorang berdoa dengannya itu mempunyai banyak faedah. Mempunyai banyak faedah. Di antaranya lebih menguatkan dia untuk ikhlas kepada Allah. Lebih menguatkan dia supaya ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, ya. Nah, ya kenapa kalau dia berdoa dengan merahasiakan doanya, ya dia akan jauh dari sum'ah, jauh dari riya. Tapi kalau orang yang dia berdoa dengan menampakkan doanya, ya bisa gampang sekali dia terjatuh dalam riya, ya. Maka kita lihat orang-orang yang berdoa, kadang-kadang untuk mau baca doa di upacara saja dia tulis sampai 1 lembar, 5 lembar doa. Dia baca dengan suara yang nada yang seperti orang baca sajak dan puisi, ya. Nah, maka dari itu apa? Dianjurkan untuk merahasiakan doa, ya. Kenapa? Faedahnya banyak. Ya, salah satunya yang pertama, faedah yang pertama dari merahasiakan doa itu membantu dia untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin menguatkan dia untuk ikhlas kepada Allah Tabaraka wa taala. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Yang kedua Pak, membantu dia untuk menghadirkan khusyuk ketika bermunajat kepada Allah. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, tunduk hatinya, hadir kekhusyuannya ketika dia merahasiakan doanya. Ya, dia bermunajat, dia berbisik-bisik antara dia dengan Allah Tabaraka wa taala dengan khusyuk. Nah, ini apa? Apa di antara faedah-faedah ketika dia merahasiakan doa, ketika dia merahasiakan doa. Yang berikut, faedah yang berikut dari merahasiakan doa itu adalah timbulnya hal-hal yang menjadi penyebab kemudahan berkomunikasi dengan Allah
Ya, timbulnya hal-hal yang menyebabkan kemudahan berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jal. Maka dia ketika dia berdoa kepada Allah dengan dia merahasiakan doanya, maka ada di sana faedah-faedah yang sangat banyak. Ya. Nah, di antaranya kita sebutkan 3 faedah. Yang pertama, membantu dia untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Yang kedua, hadirnya kekhusyuan, membantu dia untuk hadirnya kekhusyuan. Dia semakin khusyuk, dia mudah untuk khusyuk ketika dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, yakni timbulnya hal-hal lain yang dapat menjadi penyebab kemudahan berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Nah, di sini apa? Jadi doa ini dibaca di akhir daripada salat 5 waktu setelah salam dan dibaca dengan pelan. Ya, dirahasiakan doanya ini supaya ada di dalamnya faedah-faedah yang bisa tercapai. Naam. Kemudian ya khana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang menjadi catatan bagi kita di dalam hadis yang mulia ini bahwa di antara sempurnanya ibadah seseorang kepada Allah, yakni orang itu beribadah kepada Allah dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini faktor untuk menyempurnakan ibadah seseorang. Maka dari itu manusia sekelas Mu'adz bin Jabal, dai Rasulullah, tentu punya keutamaan yang banyak, punya ilmu yang banyak. Karena Rasulullah mewasiatkan kepada dia supaya apa? Minta pertolongan kepada Allah agar dia itu bisa baik beribadah kepada Allah. Yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya bisa berzikir kepadamu dan bisa bersyukur kepadamu dan baiknya ibadah kepadamu. Maka baiknya ibadah kita katakan tadi memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Kemudian di antara faktor penyempurna ibadah adalah ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam ibadahnya itu dia selalu menghadirkan muraqabah. Selalu menghadirkan apa? Muraqabah, bahwa dia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kata Rasulullah, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tunduk, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Ya, ini adalah faktor apa? Penyempurna ibadah seseorang. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Umamah yang Allah telah meridainya, Abu Umamah, yakni Abu Umamah Al-Bahili, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Umamah ini nama beliau adalah Iyas bin Tha'labah. Iyas bin Tha'labah itu nama beliau. Beliau dikenal dengan nama Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, di belakang setiap salat wajib, di belakang setiap salat wajib, yakni setiap selesai salat wajib, yakni setelah salam. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, lam yamnahu min dukhulil jannati illa al-maut, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian.
Ya maksudnya apa? Ya maksudnya kalau masih hidup ya belum masuk surga. Karena dia masih masuk surga, masih hidup ya. Kalau sudah mati ya baru. Nah, jadi kalau karena belum mati, maka dia masih belum bisa masuk surga. Maksudnya begitu ya. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Maka ini penting ya, ikhwan. Selesai salat wajib itu berzikir kepada Allah wirid, di antaranya ya doa-doa yang sudah kita lalui ya. Yang sudah kita lalui. Dan di antaranya ini jangan lupakan baca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Apakah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh. Nah, lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Kecuali apa? Kematian. Kata Al-Hafidz rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimana wa rahimahumallah. Wa zada fihi At-Tabrani qul huwallahu ahad. Naam. Dan Al-Imam At-Tabrani menambahkan di dalam hadis Abu Umamah ini adalah kalimat qul dan juga membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Jadi baca ayat kursi dan baca Al-Ikhlas. Baca apa? Ayat kursi dan baca Al-Ikhlas. Nah, berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tabrani. Kalau riwayat Nasai dan Ibnu Hibban baca ayat kursi saja. Ya. Tapi di sana ada riwayat tambahan, yaitu dari Al-Imam At-Tabrani, yakni membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini hadisnya sahih. Hadis apa? Hadisnya sahih. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting ya, ada beberapa faedah yang penting. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Keutamaan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas terkhususnya dalam hadis ini yaitu ba'da kulli salah, setiap selesai salat, yakni as-salatul maktubah, salat wajib. Nah, dia mempunyai keutamaan. Keutamaannya apa? Ya, disebutkan di sini oleh Rasulullah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Ya, tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, kematian masih menghalangi dia. Ya, karena belum mati maksudnya, ya. Kalau dia sudah mati, ya insyaallah dia masuk surga. Nah, ini tentang keutamaan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Dan ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita melihat makna-makna dari ayat kursi ini, ya kita dapati di sana ya sejumlah keutamaan, yaitu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di sana menjelaskan tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali apa? Allah Al-Hayyul Qayyum. Yang Maha Hayyu dan Maha Qayyum. Maha hidup dan Al-Qayyum. La sinatuhu wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang agung. Ya. Nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang agung. Nah. Kemudian wasi'a kursihu as-samawati wal ard. Yani luas kursi Allah, yaitu seluas langit dan bumi. Kemudian begitu juga di sana ada dalam ayat kursi disebutkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, tentang ilmu Allah yang luas, tentang
syafaat yang terjadi dengan izin Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, dan seterusnya. Ada penetapan syafaat yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pula kalau kita memperhatikan surat Al-Ikhlas, ya kita dapat juga di sana tentang keesaan Allah. Ya. Tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ya, Allahus samad, Allah tempat meminta. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Tentang keesaan Allah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita memperhatikan Al-Qur'an ini dari awal sampai akhir, kita dapati ya sebagaimana pembagian para ulama bahwa Al-Qur'an ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Satu bagiannya berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagian yang lainnya juga berbicara tentang halal haram, dan bagian yang lainnya berbicara tentang kisah-kisah, berita-berita. Ya. Nah, maka ya ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah, hakikatnya dia adalah sepertiga Al-Qur'an. Maka disebutkan di situ Al-Ikhlas itu adalah merupakan sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, karena dia berbicara tentang keesaan Allah tabaraka wa taala. Naam. Maka dari itu ya ikhwan, ada para ulama yang memberikan perhatian, ya, mereka membahas hal-hal yang berkaitan dengan sepertiga Al-Quran. Ada yang membahas khusus tentang keesaan Allah, ada yang membahas khusus tentang larangan, ya, seperti Mausu'atul Manhiyat, ya, ensiklopedia larangan. Kemudian ada juga yang membahas tentang kisah-kisah, ya, dalam Al-Quran dan seterusnya. Ya, karena ini itulah kandungan Al-Quran. Nah, baik. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu amal soleh adalah salah penyebab untuk masuk surga. Amal soleh adalah penyebab masuk surga. Jadi surga itu dimasuki dengan sebab-sebab. Ya, sebabnya apa? Ya, sebab-sebabnya adalah melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, itu ibadah, itu amal soleh. Mentauhidkan Allah, amal soleh. Menghindari kesyirikan, amal soleh. Ya, berusaha untuk tegak di atas sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah, itu amal soleh. Ya, nah, ya, berzikir kepada Allah, amal soleh. Maka di sini dikatakan bahwa man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali al-maut, kematian. Ya. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita tentang apa? Membaca ayat kursi ini amal soleh. Ya. Beramal. Membaca ayat kursi amal soleh. Maka kita katakan amal soleh adalah penyebab untuk masuk surga. Nah, surga itu dimasuki dengan sebab-sebab. Di antara karunia dan rahmat Allah Azza wa Jal, Allah menjadikan sebab-sebab untuk seseorang mendapatkan surga. Ya. Nah, meskipun sebab itu bukan semata-mata. Dalam tanda kutip ya, maksudnya begini. Maksudnya bukan karena dia beramal semata-mata sehingga dia masuk surga, bukan. Ya. Tetapi dia beramal adalah satu sebab. Iya, satu sebab. Dia masuk surga. Kenapa kalau bukan semata-mata dengan amal? Masuk surga itu bukan semata-mata dengan amal.
Ya karena amal kita sedikit. Ya kalau dibandingkan dengan kemaksiatan kita banyak. Kemudian apa? Amal kita sedikit kalau dibandingkan dengan nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, nikmat dan karunia Allah terlalu banyak, tidak sebanding dengan amal kita. Maka bukan semata-mata dengan amal, bukan. Tetapi amal adalah sarana. Ya, sarana untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan sarana, maka dia akan jauh dari mendapatkan hasil. Ya. Karena Allah menjadikan sesuatu dengan sarana. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu Allah berhak menjadikan apa yang Allah kehendaki. Iya kan? Nah, misalnya begini, orang menikah supaya punya anak, maka sebab ada anak adalah dia menikah, itu sebab. Tapi dalam kondisi tertentu Allah bisa jadikan seseorang melahirkan tanpa pernikahan, seperti pada Maryam, ya kan? Begitu pula seorang dia beramal untuk masuk surga, tapi dalam kondisi tertentu bisa dengan rahmat Allah, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, ya. Nah, maka dari itu kata Rasulullah, la yanju ahadukum bi amali, ya. Sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak selamat hanya dengan modal amal saleh. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, kata Rasul, wala ana, walaupun saya, illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati wa fadli, kecuali ya hanya saja aku ini masuk surga adalah dengan rahmat dan karunia dari Allah, yaitu Allah memberikan rahmat kepada Nabi, memberikan karunia kepada Nabi, sehingga Nabi mampu beramal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka dengan sebab itu Allah memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam jannah. Begitu, paham ya maksudnya? Maka sama juga dengan kita. Kita tidak akan sanggup beramal kepada Allah. Kita tidak bisa beribadah, tidak bisa, dan kita tidak akan sanggup beribadah kepada Allah dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah menolong kita, membimbing kita, memberikan kita hidayah sehingga kita beribadah kepada Allah dengan baik. Lalu dengan sebab itu Allah merahmati kita, maka memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, paham maksudnya ya? Nah, maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, ini juga apa? Ini juga bantahan kepada Dr. Quraisy Shihab, ya, yang katanya ahli tafsir Indonesia, katanya ya. Nah, dengan tulisannya Tafsir Al-Misbah yang merupakan rujukan di IAIN ya. IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi, ya. Nah, jadi apa ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum? Nah, ini apa namanya? Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu juga tidak masuk surga dengan hadisnya ini. Dengan hadis apa? Ya, la yanju ahadukum bi amali. Ya, salah seorang dari kalian itu tidak selamat hanya dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun engkau wahai Rasulullah. Rasulullah katakan wala ana, walaupun saya. Begitu dia katakan. Ya, ini batil. Batil. Pemahaman yang menyimpang. Bukan begitu pemahamannya. Tetapi pemahamannya sebagaimana yang kita katakan. Maka dari itu, hadis sebelumnya, ya, hadis Mu'adz bin Jabal, itu Rasulullah menasihatkan Mu'adz bin Jabal supaya minta perlindungan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, agar dia bisa baik beribadah kepada Allah. Dia bisa melakukan sebab dengan baik. Ya, dia bisa melakukan sebab dengan baik. Itu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya bisa apa? Berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan baiknya ibadah kepada Engkau. Berdoa kepada Allah supaya lakukan apa? Lakukan sebab. Lakukan sebab. Karena dengan sebab itu Allah akan merahmati dia, maka dengan sebab itu pula Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tidak akan mampu beramal dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Meski amalan itu adalah sebab. Amalan itu adalah apa? Sebab untuk mendapatkan surga. Maka Rasulullah mengatakan di sini, man qara'a ayatal kursi, ya, dubura kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat wajib, lam yamnahu min dukhulil jannati illa al-maut, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Ya. Wa zada at-Tabrani wa zada fihi at-Tabrani, dan Al-Imam At-Tabrani menambahkan di sana qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka di sini amalan. Maka di sini apa? Menjadi pendalilan bagi kita bahwa amal soleh adalah sebab
untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab, salah satu apa? Sebab. Karena Allah, sekali lagi perlu diberi catatan ya, Allah Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu itu dengan sebabnya. Allah menjadikan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu. Meski Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu tanpa sebab. Ya, nah, ya, baik, paham ya? Kemudian ya akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada faedah tentang apa? Adanya kematian, Nah, akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan dunia. Nah, akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan dunia namanya apa? Kematian. Ketika seorang dia mengakhiri ya segala aktivitasnya dalam kehidupan dunia ini dan dia berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang lainnya, maka itulah yang namanya kematian. Karena dia harus melalui suatu proses yang namanya mati. Nah, mati itu proses perpindahan alam. Mati itu apa? Proses perpindahan alam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses perpindahan alam ini dengan sesuatu yang dapat dicerna oleh diterima oleh akal manusia, yaitu dengan yang namanya mati. Sebenarnya bisa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa bisa buat orang itu berpindah dari kehidupan dunia langsung ke kehidupan alam barzakh. Bisa saja, ya kan? Allah Maha Kuasa untuk itu. Tapi ini kan tidak ilmiah menurut manusia ya. Oh ini wah, masya Allah, ini keanehan, kesaktian ya. Manusia nanti berpikir begitu kan. Nah, maka nanti manusia mengatakan Anda apa-apa, nanti ada orang yang bisa bilang saya kalau mau ke alam barzakh saya langsung pindah saja ke sana ya. Nanti kalau saya mau balik lagi gitu. Maka supaya tidak ada hal-hal yang seperti itu, ilmiah rasional manusia bisa menerimanya, maka Allah buat perpindahan alam itu dengan Allah jadikan suatu peristiwa yang namanya mati ya. Jadi Anda ada hidup di dunia, mau pindah ke alam barzakh bisa saja, tapi tidak bisa langsung, mati dulu ya. Mati dulu baru pindah gitu. Maka mati itu hakikatnya adalah proses perpindahan ke alam yang lain ya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ini juga bantahan ya terhadap akidah-akidah yang menyimpang, yang mengatakan bahwa adanya reinkarnasi ya. Jadi ada, kalau sudah mati nanti kembali lagi ya, nanti kembali lagi ke dunia. Makanya biasanya mereka katakan ya kalau udah pada kehidupan berikutnya nanti. Jadi kalau orang itu misalnya dia dalam kehidupannya dia ini orang baik, kemudian dia mati, nanti dia kembali lagi dalam wujud orang lain dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi kalau dia orang jahat, dia mati, nanti dia kembali lagi ke dunia, ya bisa jadi dia jadi monyet atau jadi tikus, atau dia mungkin bisa jadi perampok misalnya ya. Ya, ini reinkarnasi. Jadi dia tidak yakin adanya hari akhirat, itu tidak ada. Ini dalam agama apa? Agama Hindu ya, agama Hindu. Ini kalau reinkarnasi namanya. Dia kembali lagi ke kehidupan dunia dalam wujud yang lain ya. Nah, ini batil. Maka kenapa? Karena adanya kematian ya. Di antara keyakinan Islam, keyakinan yang benar yang ditetapkan oleh nas-nas secara qat'i, secara pasti dari Al-Quran maupun Sunnah, adanya kematian, dan dia harus mengimani itu ya. Seorang muslim wajib mengimani tentang adanya kematian, dan kematian adalah merupakan tanda akan adanya hari akhirat, akan adanya kiamat. Nah, maka ya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ya di sini apa? Kematian ini adalah sesuatu yang ditetapkan secara nas. Jadi kata Rasulullah di sini, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa adanya surga, bahwa surga itu adalah hak. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang mencegah dia dari masuk surga. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa adanya surga ya. Ini juga apa? Membantah kira-kira yang menyimpang, baik yang ada di dalam Islam yang mengaku sebagai muslimin ataupun di luar daripada kaum muslimin. Ada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka mengingkari adanya surga ya. Nah, mereka mengatakan surga itu secara bahasa al-jannah, jannah secara bahasa itu kan kebun
Ya kebun. Jadi taman-taman. Ketika Anda hidup di dunia dengan mendapatkan kesenangan, ya, kebahagiaan, kenikmatan, itulah Anda berada dalam surga. Ya, itulah surga yang dimaksud. Nah, ini batil. Ini keyakinan yang batil. Ya, nah, yang benar surga itu hak adanya. Ya, dan surga adalah tempat di mana orang-orang yang beramal saleh akan menjadikan surga itu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggalnya orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu apa? Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, baik. Kemudian ya kita tegaskan lagi menjadi peringatan bagi kita dalam hadis ini bahwa zikir ini dibaca apa? Dibaca setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib. Ya, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumu'ah. Ya, sholat Jumu'ah, sholat maktubah. Ya, sholat Jumat sebagai sholat pengganti daripada sholat duhur. Ya, nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.